waktunya Bapak ya untuk bisa hadir dalam ini kegiatan saya, yaitu dalam memenuhi tugas jadi guru penggerak ini. Di sini untuk yang tugas saya di sini yang sekarang ini yaitu di demonstrasi politik tekstual nomor 3.1 bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Nah, kan Bapak ini sebagai seorang kepala ya, jadi banyak mungkin pengalaman baik itu berupa permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Mungkin boleh nggak menceritakan ke saya salah satu dilema yang sering terjadi atau permasalahan yang Bapak hadapi di sekolahnya yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, sebelumnya di sini untuk dilema etika itu di sini yaitu berkaitan dengan benar versi benar. Ternyata kalau Bapak mau mengambil suatu tindakan, yang satu itu benar, tapi yang lainnya juga benar. Jadinya harus dipilih biar semua anak-anak itu bisa mendapatkan keadilan. Nah, itu untuk yang dilema etika. Mungkin salah satu permasalahan yang sudah Bapak hadapi di sekolah seperti apa? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih Bu Siti. Jadi terkait dengan penanganan kasus ya. Jadi di sini kami sudah beberapa kali melakukan kasus dengan kasus yang terjadi, namanya kita mengurus peserta didik yang banyak. Itu ada saja wujudnya ada beberapa kasus yang terjadi yang mana awalnya tidak begitu kasus itu terjadi, karena dalam proses perjalanan pembelajaran peserta didik itu ada saja muncul namanya beberapa kasus ya. Jadi kasus yang sering terjadi adalah ketika ini masalah di asrama, ketika anak-anak yang peserta didik biasanya merasa tidak betah dengan proses peralihan dari SD menuju ke SMP, apalagi mereka yang dari keluarga. Itu juga merupakan kasus yang pernah terjadi beberapa kali, sehingga dalam proses penanganan tentu di sini kan ada dilema etikanya di sini. Ketika orang tua itu menginginkan anaknya tetap sekolah di sini, dia di satu sisi anak itu ingin pulang pergi dari sekolah yang pergi. Jadi di sini kan sama-sama benar. Dalam artian tujuan itu yang harus kita lihat. Kalau kita memberikan keputusan bahwa dia harus tetap sekolah di sini tanpa kita melihat dari peserta didik sendiri ada apa. Jadi itu kita harus melakukan koordinasi dulu. Harus mendalami kasus itu dengan cara menggali informasi. Karena dari peserta didik itu bisa nanti digali informasi lalu siapa dia dan kenapa dia tiba-tiba datang. Kemudian dari orang tua di sini juga bisa, sehingga koordinasi dengan siswa, dengan kepala sekolah, dengan orang tua juga menjadi satu kolaborasi yang memang harus menjalankan melihat skala prioritas yang mengedepankan secara psikologi anak terpenuhi. Jadi harus mencakup keduanya. Sehingga nanti harus ada alternatif solusi yang kita bisa. Itu adalah salah satu tantangan Bapak di situ dalam memutuskan permasalahan itu. Bagaimana Bapak harus memikirkan anak, memikirkan orang tuanya yang mempunyai perbedaan keinginan. Biasanya Bapak untuk pengambilan masalahnya itu apakah seperti waktunya ini? Apakah mungkin ada waktu khusus, orang khusus terlebih dahulu yang untuk menyelesaikannya, atau mungkin
Bapak langsung terjun untuk menyelesaikan permasalahan? Melalui tahapan-tahapan, biasanya dari wali kelas juga langsung memberikan laporan, kemudian mereka juga mencoba mencari informasi dulu. Ya setelah itu nanti dibantu dengan bapak siswaan bekerja sama dengan PJK. Nah terakhir kalau memang permasalahan itu masih belum bisa diselesaikan, seperti tadi pernah nanti saya yang saya sebutkan tadi teman-teman saya, kemudian kita memanggil orang tua kalau memang itu ada sampai mungkin biar anak itu tidak bersama. Untuk kita majelis satu tempat kita langsung selesaikan masalah. Kalaupun bisa selesai hari itu, kadang orang tua minta waktu saya cerita kasusnya sampai 2 hari dan mereka kembali lagi dan di sana kita akan memberikan suatu penyelesaian. Itu biasanya tahapan-tahapan jadi pertama lakukan dan itu tergantung daripada kasus yang terjadi. Ya pernah juga sampai 2 hari baru kasus itu saya selesaikan dengan memberikan waktu kepada pihak peserta didik, kemudian baru kita diskusi kembali, negosiasi lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan masalah yang itu bisa kami selesaikan ya nantinya dengan kedua belah pihak adalah orang tua dan peserta didik betul-betul aman menerima daripada keputusan itu, walaupun secara problematika itu termasuk yang digunakan. Berarti seperti yang tadi Bapak sampaikan, permasalahan itu tidak langsung Bapak sendiri yang menyelesaikan. Berarti ada orang-orang yang membantu, yang terlibat. Berarti seperti di awal berarti tadi ada guru yang wali kelasnya, baru ke wakil siswanya, baru ke BK dan terakhir ke Bapak. Oh ya, terima kasih. Oh BK. Biasanya langsung koordinasi antara dua itu. Nah, dari permasalahan tadi Bapak kan di sini itu Bapak udah ini banyak sekali permasalahan yang memang udah bisa Bapak selesaikan. Mungkin dari permasalahan yang udah Bapak selesaikan, apa yang bisa Bapak ambil sebagai pelajaran dalam menyelesaikan permasalahan itu seperti apa yang baiknya, biar kedua belah pihak itu bisa merasakan keadilan gitu. Yang pertama tentu kita harus melakukan kerjasama melalui komunikasi, melalui koordinasi dari semua pihak ya. Yang pertama kita jadikan sebagai grup atau kerjasama walaupun seorang pemimpin tiba-tiba mengambil suatu tindakan keputusan tanpa melibatkan pihak tertentu itu sangat penting di sana karena orang yang berbicara tadi perlu menjadi rujukan yang akan menjadi bahan pertimbangan seorang pemimpin yang tidak mengambil solusi memberikan suatu keputusan. Keputusan itu kan harus berawal dari klarifikasi, dari informasi, dari masukan-masukan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya saya rasa adalah pelajaran kita dapatkan adalah disiplin. Jadi disiplin artinya kita bisa menempatkan diri kita sebagai pemimpin bahwa dalam proses penyelesaian masalah harus ada tahapan awal yang dilakukan, misalkan seperti identifikasi awal, identifikasi kasus ketika laporan termasuk, kemudian harus ada menggali informasi dari beberapa informasi yang ada, kemudian harus menganalisis juga, tidak bisa serta-merta informasi itu kita dapatkan dan langsung berikan keputusan. Jadi kita harus betul-betul analisis dulu dari informasi yang ada
tidak hanya dari satu pihak, tapi dari beberapa pihak yang terlibat untuk analisis. Jadi seorang kepala sekolah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga harus disiplin dan prosedur lah, saya dikatakan prosedur penanganan kasus. Jadi betul-betul harus dilakukan kedisiplinan supaya nanti hasilnya betul-betul tidak salah sasaran. Namanya putusan kalau sudah diputuskan saat itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita disiplin dalam tahapan itu, artinya pemberian keputusan saya rasa tidak akan salah sasaran. Kemudian berikutnya yaitu kita bisa melakukan kolaborasi dari semua pihak, kelas, mereka, siswa, terkait orang tua juga. Kita sekolah dengan orang tua bisa sama-sama kolaborasi dalam kasus-kasus yang memang ada sama Terima kasih kalau gitu Bapak ya untuk waktunya. Semoga kedepannya setiap permasalahan yang Bapak hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Terus anak-anaknya juga bisa merasa nyaman dengan keputusan yang Bapak buat, baik itu satu pihak dengan yang lainnya. Mungkin hari ini mungkin Bapak ya pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ini juga berhubungan dengan kegiatan saya di grup di sini juga saya diminta untuk bicara kepala sekolah dalam rangka menyelesaikan tugas yang bisa diceritakan apa saja. Ada salah satu dari kasus yang sudah hadapi di sekolah boleh tahu kira hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang membuat Bunda merasakan dilema ketika yang kemarin terjadi di sekolah, yang anaknya dicukur rambutnya sama temannya, itu kita agakkan istilahnya kita sidang anak itu, kita tanya anak korban maupun pelakunya, kita tanya kenapa bisa terjadi begini dan begitu. Akhirnya setelah kita ada komunikasi diadakan sama anak yang bersangkutan, jadinya kita tahu kenapa ini terjadi dan alasannya kenapa. Jadi setelah kita tahu, kita kita sampaikan juga ke orang tua supaya orang tua itu tidak menyalahkan sekolah. Kita kasih ke orang tua kasih pengertian begini. Dan alhamdulillah cara seperti itu sangat efektif bagi kami yang di sekolah ketika ada masalah. Berarti jadinya ini anak yang mempunyai kasus ini dulu dihadirkan kita selesaikan hari itu kejadian, hari itu juga kita selesaikan, dan hari itu juga kita sampaikan ke orang tua permasalahannya apa. Jadinya orang tua itu tanpa menunggu hari dia kasusnya itu orang tua ini tahu kenapa anaknya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Bunda juga
Direktur sih nggak ada kasus yang terlalu berat banget, nggak ada terlalu kasus. Jadinya kalau kasus yang sedikit yang apa namanya kita langsung selesaikan hari itu, jadinya kita tidak perlu hari. Paling kalau nanti misalnya kita ada sama-sama sejarah bagaimana cara kita menyelesaikan, tapi hari itu pun kasusnya itu harus selesai dan kita tidak menunggu hari-hari berikutnya seperti itu. Kalau boleh tahu juga Bunda, untuk apa namanya itu, mungkin ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor dan ada mungkin teman yang Kalau yang kasus kayak kita seperti itu paling kita akan sharing dengan teman sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah. Jadinya kita nanti punya masukan dari satu guru ke guru lain, satu guru. Jadinya kita bisa remuk di sana apa yang akan kita dapatkan, hasilnya itu yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Nah, dari semua di pengalaman Bunda terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, adakah mungkin pembelajaran yang Bunda dapatkan dari semua permasalahan yang sudah Bunda selesaikan itu? Pelajaran kita dapat alhamdulillah ada. Karena apa? Kenapa saya bilang ada? Karena permasalahan yang terjadi itu juga bisa kita selesaikan. Jadi setiap ada masalah kita lakukan seperti itu, jadinya aturan yang udah kita buat itu jadinya efektif untuk penyelesaian masalah. Jadi nanti kalau ada masalah untuk kemudian hari kita lakukan seperti itu, jadinya alhamdulillah untuk permasalahan itu di TK sudah efektif kita laksanakan. Masih Bundanya atas waktunya sudah menyempatkan untuk apa namanya itu wawancara bersama saya untuk rangka menyelesaikan tugas saya di kegiatan Guru Penggerak. Mungkin sampai di sini Bundanya, terima kasih saya ucapkan. Semoga selanjutnya kalau ada permasalahan